Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Smasalikes. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat, yaitu Pak Rezi selaku guru BK SMA Negeri 1 Pemali dan Kak Gifari, mantan Ketua OSIS tahun 2023-2024. Kali ini kita bakal membahas mengenai masa depan anak SMA bersama Pak Rezi yang udah sering berkecimpung di materi kali ini. Kita serahin aja langsung ke Pak Rezi. Bagaimana sih Pak caranya anak-anak SMA itu memilih jurusan yang tepat dengan bakat dan minat ataupun nilai yang dia miliki? Oke, ya. Baik. Sebelumnya selamat siang ya. Saya Rezi Dudusyadi, guru BK SMA 1 Pemali. Sebelum kita membahas mungkin tentang pemilihan jurusan, pasti kita sebelum itu berpikir tentang setelah tamat. Ya, kalau setelah tamat kita berpikir, kita ditentukan oleh 3 pilihan: bekerja, terus melanjutkan, atau kita menganggur atau tidak bekerja. Itu pilihan. Ya, jenjang karir itu pilihan 3. Nah, untuk kuliah baru ada namanya tentukan jurusan. Jadi di masa SMA ini, ya, akhir dari SMA ini akan ditentukan oleh 3 pilihan. Apakah dia mau bekerja, melanjutkan, atau mau. Terus untuk pilihan jurusan nih, mungkin tadi udah nanya untuk memilih jurusan gimana Pak? Nah, itu kalau pilihan mereka di 3 tadi itu dia memilih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke perguruan tinggi. Nah, dalam memilih jurusan, yang pertama itu apa yang kita sukai. Ngerti? Mungkin kayak masa remaja, masa penuh kasih, mungkin suka dengan seseorang, ya, kita bisa menggunakan pengandaian kayak gitu. Ketika kita suka, apapun akan kita tempuh untuk orang itu atau hal-hal itu. Nah, itu juga ketika kuliah atau kita menentukan jurusan, yang pertama kita cari apa yang kita sukai. Suka dulu, ya. Oh, bidang ini nih, misalnya Uli, nanti cita-cita mau kedokteran. Suka dulu. Dari awal udah denger kedokteran, udah suka dulu. Tapi gimana? Pasti Uli akan mencoba gimana caranya memperbaiki nilai agar Uli bisa tercapai di kedokteran. Kunci pertama adalah suka. Di sini Uli juga mau nanya Pak, misalnya nih kita punya jurusan yang kita minatin, tapi kalau kita perkirakan dengan nilai rata-rata rapot yang berkaitan dengan jurusan itu tuh kalau kita pikir-pikir mungkin kita nggak bakal lulus di situ. Tapi ada nilai lainnya yang kemungkinan kita bisa bilang nilainya cukup besar, tapi kita nggak terlalu minat sama hal itu. Nah, cara nanggepin hal itu tuh gimana Pak? Oke, ya. Ini dilema, mungkin berkaitan antara hal yang kita sukai tapi juga berkaitan dengan nilai. Ya. Nah, ada sesuatu dilema itu. Ketika kita tidak menyukai itu, ketika mau, tapi nilai kita tinggi ke bidang itu. Benar ya, yang bahasa dulu tadi. Nah, kita ambil itu yang kita sukai. Kalau ini kan nanti kelas 12, bentar lagi ngadepin 3 SNMPTN ya, untuk perguruan tinggi ya. Kan ada 2 jalur, satunya nilai rapot dengan namanya SNBP, satunya SNBT atau dengan ujian PBK. Nah, ketika kita menyukai sesuatu bidang, misalnya jurusan apa, Bapak ambil contoh misalnya farmasi, ya, kimia kita pas KKM nih. Ya, bahasa kalau farmasi kan berkaitan dengan kimia nih. Kimia kita pas KKM,
gimana nih Pak, tapi aku nih mau bener Pak ke farmasi. Nah, kita pasti berupaya untuk gimana caranya kita kejar di UPBK kan. Iya benar Pak. Ya, karena kalau kita tetap fokus pada SNBP mungkin kecil peluang. Iya. Nah, maka saya selalu menekankan ke anak-anak, ke siswa-siswa bahwa SNBP adalah bonus setelah mengikuti pembelajaran selama 5 semester dengan nilai yang ada, yang benar-benar terkait SNBP. Kalau memang mau ngejar itu, tapi yang pertama kan minatnya, suka dulu intinya. Ya. Oke, aku juga setuju sama Pak Rezi tadi, di mana dia menggunakan analogi. Ketika kita suka sama sesuatu, itu kita bakal menstimulasi diri kita untuk mengejar itu. Benar kan Pak Rezi? Iya. Nah, itu sangat cocok sekali dengan saya dan dengan teman-teman saya yang udah kelas 12 khususnya, di mana kami itu mau nggak mau ya Pak Rezi, karena tuntutan itu kami harus lebih keras, lebih giat buat belajar, buat menggapai itu. Karena kalau kita nggak belajar, ya gimana mau menggapai itu ya Pak Rezi? Iya, benar. Dan juga benar kata Pak Rezi tadi, untuk yang SNBP itu kan, kalau kami itu Gen Z nyebutnya itu jalur hoki Pak. Ya benar, jalur hoki itu jalur goib ya Pak. Ya, jalur bonus itu. Iya. Jadi kita tuh nggak tahu sebenarnya kita itu bakal masuk atau enggak, apalagi untuk teman-teman yang mungkin sekolahnya belum top 1000 ya Pak, itu masih banyak, belum tentu kamu itu nggak masuk, dan belum tentu juga kamu udah nilainya bagus itu kamu masuk, enggak gitu ya Pak. Ya. SNBP. Jadi SNBP itu adalah salah satu jalur yang sangat goib gitu. Nah, namun untuk yang jalur satunya SNBT itu yaitu seleksi nasional berdasarkan tes, itu tuh Uli, itu jalur dimana kita itu tes gitu untuk masuk kuliahnya. Jadi itu benar-benar dari kemampuan diri kita sendiri ya Pak. Dan ini adalah jalur yang sangat memang cocok dengan hal yang dianalogikan oleh Pak Arji tadi, dimana ketika kita suka sesuatu, kita suka seseorang, maka kita akan berusaha untuk mengejarnya. Nah, suka juga dengan SNBT ini, dimana banyak sekali orang itu bisa memilih jurusan itu apa yang mereka inginkan Uli. Jadi ketika misalnya kan kamu tadi bilang, nanya nih ke Pak Rezi, ada orang yang nilainya misalnya di farmasi itu rendah ya Pak, tapi dia itu pengen masuk kedokteran tuh. Nah gimana tuh? Nah kalau SNBP kan dia tuh kecil loh kemungkinannya, tapi untuk regulasi pemerintah yang terbaru ini terkait dengan SNBT, jadi mau dia jurusan apapun, mau nilai dia kecil apapun, dia tetap bisa milih jurusan apapun di SNBT. Nah itu yang jadi poin plusnya Uli. Jadi kamu gak usah berkecil hati ketika misalnya teman-teman juga, misalnya teman-teman itu nggak punya nilai yang bagus itu di suatu mapel, dan kalian itu pengen masuk mapel yang penunjangnya itu ada di mapel yang kalian nilainya kecil, itu nggak usah berkecil hati, karena di SNBT apa yang diujikan itu biasanya hanya literasi dan matematika ya Pak. Untuk yang regulasi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga. Kecuali untuk yang tahun 2020 ke bawah itu Pak masih ada TPA ya Pak, TPA, tes potensi akademik itu. Nah itu kalau untuk tahun ini sih masih belum ya Pak, masih belum ada kayak gitu. Jadi numerasi sama. Nah iya. Itu benar kata Gifari ya. Jadi gini, kita ini yang paling penting itu adalah kita suka dulu. Nah iya benar. Kita akan melakukan apapun ya, intinya kan kita suka ya. Perkara minat itu Pak, gimana hubungan antara bakat dan minat, apa yang kita miliki dengan apa yang kita suka. Mungkin ada suatu pertanyaan nih, misalnya si A, misalnya kita kasih perandaian lah, si A seorang anak saya punya bakat di seni ya, misalnya kayak tari ya, mungkin dia prestasinya FLS 2N nasional seni tari, misalnya tari kreasi, dia punya bakat. Nah ketika dia mau memilih jurusannya tadi, tapi dia nggak mau sesuai dengan bakat dia, nggak linear ya Pak. Iya kan ada kayak gitu. Iya banyak ya Pak, ini pasti teman-teman Gen Z itu yang di TikTok sering curhat kayak gitu tuh. Karena gini, oh aku nih punya prestasinya ini loh, tapi sebenarnya aku cuma hobi atau aku punya bakat aku nih memang di situ. Tapi ketika kerja aku mau sukanya di, misalnya aku suka di tambang bagian, misalnya. Misalnya di lab atau bagian analisis data dan lain-lain.
komputasi dan lain-lain. Nah, misalnya aku mau ngambil teknik informatika atau teknik rekayasa perangkat lunak misalnya kan, yang berkaitan dengan software yang misal ini kan kita bilang gitu. Nah, artinya kan bakat yang dia miliki dengan apa yang dia suka itu bertentangan jauh, benar kan? Iya. Nah, gimana dia cara itu? Ya tadi benar, UTBK, benar kata Gifari. Iya. Tidak memandang prestasi, tidak memandang nilai rapor, tidak memandang apapun, Ya. mau nilai apa di ijazah, di raport dia itu ada apa aja, dia nggak mandang itu. Ketika kamu tes misalnya nilainya cukup, standar UTBK-nya di universitas itu misalnya nilainya minimumnya harus 700 untuk nilai skor UTBK di jurusan itu. Ketika kamu melampaui itu bisa. Iya. Mau golongan apapun nggak ngaruh ya Pak. Apa nggak ngaruh. Oh, itu enaknya UTBK, SNBT ya. SNBT. Jadi Uli tadi bertanya, ya udah nggak, sebenarnya nggak masalah, nggak, jangan dimasalahin dulu. Yang penting kamu suka dulu. Apapun kalau kamu suka, artinya nanti ketika kamu kuliah, ketika kamu suka, kamu akan menjalaninya dengan senang hati. Iya, enjoy ujungnya. Nilainya gede nanti pas udah kuliah. Amin. Karena kuliah itu proyeknya proyek jangka panjang. Iya, benar. Gitu. Terus Uli mau nanya Pak, karena kan gak semua siswa kelas 12 tuh udah menemukan jati diri dia, menemukan apa yang dia suka. Sedangkan angkatan Kak Gifari ini kan sebentar lagi udah seharusnya sudah memang udah tahu mereka mau kemana. Ya, gitu. benar Tapi banget. Gak semuanya kan Kak, Iya. maksudnya gak semuanya orang tahu dia mau kemana, dia cocoknya jadi apa. Nah, mungkin Pak Rezi bisa menambahkan tips, karena Uli pernah dengar dari salah satu saudara Uli kalau misalnya kita masih belum tahu kita mau jadi apa, salah satu cara untuk kita mengetahui apa yang harus kita ambil adalah kita melihat bagaimana pola kita belajar. Kayak misalnya kalau misalnya mungkin kita kayak Uli itu lebih suka misalnya belajar mau ulangan itu kayak sambil ngajarin orang. Nah, berarti kamu cocoknya tuh jadi guru seperti itu. Mungkin ada tips lain buat siswa-siswa yang belum menemukan jati diri dia. Kalau belum menemukan jati diri, makanya ini pertama kali saya siswa kelas 10, mungkin saya masuk, kalau saya masuk kelas 10 itu pertama kali saya tanya, pasti saya bahas tentang konsep diri. Apa konsep diri? Cara mengenal diri. Kenali diri Anda dulu. Misalnya Uli sama Gifari, kenal nggak? Kenal. Kenal kan? Iya. Ya Pak. Uli sama diri Uli sendiri kenal nggak? Kenal, tapi mungkin gimana ya Pak? Ya, nggak semua hal yang Iya. ada di Oh, diri iya, itu benar, Uli benar. kenali kan? Iya. Kenali dulu diri. Bisa saya misalnya gini, paling pertama cara kita mengenali diri itu pertama, mungkin udah Bapak pernah, Bapak masuk kelas Gifari juga pernah nih, yang kita udah bahas tentang potensi. Oh iya Pak, waktu kelas 11 dulu ya. Ya, kelas 11 Bapak Oke. pernah bahas potensi di kelas Gifari berdasarkan kecerdasan otak kiri dan kanan. Itu salah satu mungkin hal-hal yang biasa kita lakukan, karena bakat ini, hal yang kita punya ini banyak loh, nggak hanya, mungkin kita nggak sadari loh, ketika kita bisa bicara di depan orang, itu salah satu bakat. Ya, benar banget. Ketika kita punya intelijensi matematika yang lebih, ketika kasih rumusnya tanpa kita harus belajar, kita udah tahu ya sudut memotong sumbu X-nya yang mana gitu kan, udah tahu. Ya gitu. Itu juga kelebihan ya Pak, masuknya. Itu. Ya. Jadi kenali hal-hal, sebenarnya kita introspeksi, apa sih yang kita punya, apa sih yang kita miliki gitu kan, itu adalah bakat sebenarnya. Yes. Kayaknya kayak gini ya, di antara teman kita ngobrol nih, kita berteman nih, ada 4 teman, pasti ada salah satu di antara 4 teman itu yang lebih mendominasi dari sebuah pertemanan. Pasti ada dalam satu geng itu mendominasi, itu adalah bakat.
mempengaruhi orang lain, Leadership. leadership, Yes. pemimpin. Itu salah satu bakat tanpa kita sadari, Iya. ya kan? Ya. Oke, jadi bakat itu sebenarnya udah ada di kehidupan kita sehari-hari ya, Pak. Kehidupan Mungkin sehari-hari. nggak sadar aja. Nggak Iya, sadar aja. banyak orang. Misalnya kita ngomong nih, sering ngobrol sama orang dan cara kita menata bahasa itu dengan baik, itu satu bakat. Ya, benar banget. Yang ada mungkin yang ada di pandangan dan pemikiran anak-anak itu yang dinamakan bakat itu bisa main bola, bisa berenang. Iya, sesuatu yang Sesuatu terlihat yang jelas ya, terlihat Pak. Aduh. hari, ya. Tapi salah. Itu salah satu bentuk kecerdasan otak. Karena Iya. kan ada otak kiri dan otak kanan. Ada yang bentuknya kreatif. Kreatif itu apa? Aktivitas fisik. Ya kan? Itu yang adalah anak-anak yang punya itu kan. Kenali potensi lagi gitu. Ada potensi yang matematikanya, nalar berpikirnya, berpikir kritisnya bagus. Itu masuk dalam bakat. Oke. Oh ya Pak, Givari izin tanya nih Pak. Givari kan ada banyak teman-teman juga yang biasanya konsultasi juga ke Givari, konsultasi sebaya gitu Pak. Nah jadi gini, teman-teman itu terkadang Pak, dia itu udah tahu jati dirinya, udah tahu minat dan bakatnya, dan juga dia itu berprestasi selama SMA misalnya di bidang seni nih Pak, di bidang tari atau musik gitu. Namun dia itu milih suatu jurusan misalnya teknik informatika atau teknik tambang itu karena semata-mata jurusan ini menjanjikan punya prospek di masa depan Pak. Nah itu gimana Pak dari pandangan Bapak terhadap kayak gitu? Dalam menentukan pilihan, kalau dari pandangan BK, kalau kan Bapak cuma sebatas mengarahkan, nanti ngasih pandangan lah, buka wawasan berpikir, bukan Bapak yang memutuskan, enggak, tapi keputusan cita-cita masa depan dan lain-lain ada di tangan anak. Ya tetap di siswanya ya Di Pak. siswanya. Gimana itu kan sombol pendidikan terpuri handayani kan. Iya. Itu hanya cuma mendukung dari belakang. Ya benar. Gitu. Ya kita gak boleh lepas dari itu. Termasuk seharusnya kalau kita juga jadi orang tua harus juga mendukung. Nah kalau pandangan Bapak nih, si anak punya bakat, punya ya tadi kembali lagi kata Bapak di awal kan, artinya ketika dia memilih teknik misalnya teknik tambang karena prospek kerja, ketika kita menyukai sesuatu pasti ada satu hal yang bikin kita tertarik. Kita menyukai misalnya saya mau masuk teknik tambang karena prospek peluang kerja ke depan lumayan dengan penghasilan yang mungkin penghasilan masuk ke kantong lumayan nih. Iya, iya. Teknik tambang karena kerja di tambang lumayan gajinya. Benar itu. Nah itu kan, itu salah satu yang membuat daya tarik. Kita suka, bener nggak? Iya Pak. Hah? Gitu. Itu daya tariknya. Daya ya. tariknya. Bener nggak tiga hari? Itulah yang daya tariknya. Kembali lagi ke awal kan, suka. Intinya tetap suka. Iya, jadi suka. Jadi di luar bakat yang dia punya, dia suka. Jadi suka cuan juga termasuk suka ya Pak. Ya kita manusia. Oke. Jual ya gitu. Suka. Oke, jadi manusiawi ya Pak itu, Manusiawi. nggak harus disalahkan ini ya Nggak Pak. harus Oke disalahkan. teman-teman gitu ya. Kita dukung. Oke sip. Nah, gitu. Oke. Ya, mungkin itu kalau dari Bapak tentang bagaimana sih kita memilih tips dan trik menggapai masa depan, cita-cita ya, cita-cita lah, harapan setelah kita menikah, setelah Selalu lulus SMA Pak, masih jauh Pak. Kalau menikah jauh, Nah, bahaya kalau lulus SMA langsung menikah Pak. Ya itu setelah kita lulus SMA kita mau kemana, Iya. kita mau ngapain aja, mau jadi apa. Ya, semoga juga dengan adanya podcast kali ini dapat memberi pengetahuan yang baru buat teman-teman yang nonton, juga yang menyimak, dan juga semoga dapat menjadi inspirasi ya Pak. Iya. Ya, untuk teman-teman di masa depan juga yang mungkin masih kelas 10, kelas 11, kenali potensi Anda, kenali bakat Anda dan minat Anda, juga apa yang di daya tarik Anda tadi, Iya. kenali, jangan sampai udah mepet universitas baru udah mepet seleksi baru mau mempersiapkan ya Pak. Iya. Masih mau mencari-cari nih. Wah, kemana. udah mau tes baru jogging Pak. Nah, gitu. Besok tes jogging. Ya, hari ini jogging. Artinya kita hidup tanpa target loh. Iya. Nggak ada tujuan gitu. Iya gitu ya. Sip. Gitu aja mungkin Uli.
Oke, baik teman-teman semuanya, episode kali ini kita akhirin dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Dadah.